DTM telah mengalami beberapa perubahan format selama bertahun-tahun. Yang paling terkenal adalah ajang adu cepat bagi para produsen mobil yang bertarung untuk meraih kejayaan dengan mengendarai mobil-mobil yang sangat terspesialisasi dan menyerupai mobil jalanan. Tentu saja hal ini telah menghasilkan beberapa aksi lintasan yang paling sengit dan paling ketat di seluruh dunia. Setidaknya di atas kertas, ini adalah bentuk motorsport tanpa kontak, walaupun kenyataannya seringkali terjadi saling senggol dalam upaya untuk melakukan takeover yang mengataskan nama kompetisi. Ya memang kenyataannya hampir mustahil sih ada sebuah balapan tanpa sentuhan secara langsung. DTM adalah motorsport yang cukup favorit buat kebanyakan orang, karena di balapan ini semua mobil yang berkompetisi berdasarkan mobil jalan raya pada umumnya. Ya kalau di motor seperti WSBK. Dan di video kali ini kita nggak akan ngebahas DTM-nya dulu nih, karena di video ini kita akan ngebahas mobil terbaik DTM sepanjang masa. Yang pertama ada Mercedes-AMG C63 DTM. Variasi peraturan di antara para peserta DTM berubah seperti halnya motorsport lainnya. Dan ini juga berdampak kepada Mercedes-AMG C-Class yang berubah selama beberapa dekade. Jadi pada awal tahun 2000-an, sedan 4 pintu merupakan hal yang umum, dengan peningkatan bobot minimum yang lebih baru untuk mendukung coupe. Dan dari dasar aspek itulah lahirlah mobil ini, yang memulai debut kompetitifnya pada tahun 2015. Mercedes-AMG C63 DTM merupakan mobil yang sama sekali berbeda daripada pendahulunya, karena di mobil ini menggunakan serat karbon yang ekstensif untuk bodi, dan sasisnya yang menggunakan aluminium. Mobil ini berhasil meraih berbagai kemenangan di kelasnya. Mobil ini menggunakan mesin V8 4 liter naturally aspirated AMG yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 400-480 horsepower yang bergantung pada pembatas udara. Kemudian ada Audi A4 DTM. Apapun yang bisa dilakukan Mercedes AMG, Audi juga akan melakukannya dengan baik. Yang mana Audi membuat mobil ini untuk menyamai kedudukan dengan AMG. Hanya saja, A4 DTM memiliki bobot yang lebih ringan, yaitu 2.381 kg. Sehingga para teknisi balap Audi memiliki kebebasan yang lebih besar dalam penempatan pemberat. Mobil ini memiliki kemiripan dengan mobil jalan raya, setidaknya secara kosmetik. Secara keseluruhan, Audi mengklaim 3 gelar konstruktor dan 5 kejuaraan pembalap antara tahun 2004 sampai 2011. Jadi mobil ini benar-benar monster jalan raya yang bisa melibas AMG. Kemudian ada BMW S92 M3 DTM. BMW akhirnya kembali lagi dari libur panjangnya di kompetisi DTM pada tahun 2012. Di musim debutnya BMW setelah kembali dari liburan lama terbukti sangat sukses, dengan meraih 5 dari 10 kemenangan, serta mengamankan gelar pembalap dan konstruktor dalam prosesnya. Ini adalah mobil yang sangat buas, namun sangat stabil dan handal di tikungan. Kemudian ada Rover SD1 VTC DTM. Untuk mobil-mobil touring generasi saat ini sudah menggunakan bahan eksotis dan elektronik yang canggih, dan sebagian besar telah kehilangan kontak dengan asal-usul seri balap. Tapi ini berbeda ketika pada tahun 80-an, yang mana mobil DTM benar-benar merupakan mobil jalan raya yang dipersiapkan untuk balapan. Jadi setiap penggemar mobil bisa datang ke dealer untuk merasakan sensasi yang sama. Dan sayangnya Rover tidak memiliki reputasi yang baik dalam hal mobil jalan rayanya. Tapi kalau di track, mobil ini memiliki reputasi yang sangat baik dengan menjadi pemenang gelar DTM. Mobil ini menggunakan mesin V8 3,5 liter yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower. Benar-benar liar banget ini mobil. Ya kasarnya nih ya, karena mobilnya begitu, salah-salah ngegaspol, ban belakang mobil ini bisa copot karena saking powerfulnya mesinnya. Kemudian ada BMW 635 GSI. Sebagai pemenang tanpa kemenangan di sirkuit DTM, BMW membuktikan bahwa konsistensi adalah kunci keberhasilan dengan meraih gelar pembalap pada tahun 84 serta 15 trofi seri lainnya antara tahun 85 sampai 87. Namun, BMW tidak sendirian dalam proyek 635 GSI DTM, yang mana akhirnya BMW beralih ke Alpina untuk meningkatkan kinerja. Mobil ini dipasangin mesin M30 B34 Straight Six yang dipasangkan untuk menghasilkan 290 horsepower. Yang secara krusial meningkatkan keandalannya dibandingkan para pesaingnya selama tahun 1984. Mobil ini adalah mobil pemenang di balapan apapun, kecuali DTM. Kemudian ada Ferrari 488 GT3 Evo. Pada tahun 2021, peraturan DTM mengambil arah yang sama sekali berbeda. Peserta tidak lagi terbatas pada sedan dan coupe berbasis produksi biasa. Karena hal itu, akhirnya supercar membuat penampilan tentatif pertama mereka dengan nama-nama besar yang ingin ikut serta.
Salah satunya adalah Ferrari 488 GT3 Evo yang memukau. Mobil ini telah terbukti sebagai pemenang balapan dengan lebih dari 355 kemenangan. Kemudian ada Porsche 911 GT3R. Pada tahun 2020, penyelenggara DTM beralih dari prototipe rakitan khusus ke mobil produksi, yang mana ini membuka era baru bagi tim dan penggemar. Dan untuk pertama kalinya sejak akhir tahun 1980-an, akhirnya kita bisa melihat mobil yang ada di lintasan ini sama dengan mobil yang ada di jalan raya. Porsche tidak memodifikasi mobil khusus DTM ini dan lebih memilih dengan part stok mereka, walaupun mereka merubah beberapa komponen untuk memenuhi standar regulasi. Jadi selain suspensi, rem spesifikasi balap, dan pembatas BOP wajib FIA yang disertakan, semuanya hanya stok bawaan pabrik. Dan juga mobil ini mengalami penurunan performance karena regulasi. Tapi dibalik itu semua, mobil ini tetap menjadi monster di track. Kemudian ada Lexus LC500 DTM. Mobil ini berbagi desain yang sama dengan spesifikasi LC GT500. Tapi di versi DTM, mobil ini menggunakan suspensi, transmisi, dan sasisnya yang secara mengejutkan dirancang di Eropa oleh grup Jerman atau Italia. Dalam kedok DTM, mobil ini menggunakan mesin V8 Naturally Aspirate yang bisa menghasilkan lebih dari 600 horsepower. Kemudian ada Opel Calibra DTM. Opel Calibra mungkin lahir dari Cavalier Coupe yang kurang menarik. Tetapi serangkaian modifikasi DTM mengubah coupe yang hanya bagus untuk jalan raya ini menjadi bintang DTM yang mendominasi kejuaraan ITC pada tahun 1996. Mobil ini menggunakan mesin Isuzu 6VD1 yang bersumber dari GM, yang dilengkapi dengan head cosworth dan dimodifikasi performance-nya. Yang mana mobil ini bisa menghasilkan 470 horsepower dengan putaran mesin mendekati 15.000 rpm. Lalu yang terakhir ada Audi TT DTM. Pada tahun 99, ABT Sportsline mengikuti STW terakhirnya dengan menggunakan sedan Audi A4. Dan tahun berikutnya beralih ke DTM dengan TTR yang dipersiapkan dengan cepat. Pada musim kompetisi pertamanya, mobil ini menunjukkan kesuksesan yang menjanjikan. Meskipun pada tahun 2001, kemenangan baru bisa diraih ABT. Dan pada tahun 2002, ini akan menjadi puncak performa ABT TTR, yang mana mobil ini berhasil meraih 6 posisi terdepan, 5 kemenangan balapan, dan gelar juara seri. Ini adalah mobil yang bisa meraih prestasi sebanyak itu dibandingkan dengan peserta lainnya. Mobil ini menggunakan mesin V8 4 liter Naturally Aspirate yang bisa menghasilkan 455 horsepower. Itu adalah jajaran mobil DTM terbaik sepanjang masa. Mungkin ada beberapa mobil yang tidak bisa menjadi juara di seri ini, tapi tetap aja, mobil itu bisa dibilang menjadi mobil terbaik karena spesifikasi, background mobil jalan rayanya, dan performance kompetitifnya di track. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.